Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini gua akan kasih suatu info perjalanan buat kalian yang mau pulang kampung. Karena kalau buat mudik kalian udah benar-benar dilarang kelas oleh Presiden. Siap barang sarwa siap, ayo. Nah jadi bentar, gua tadi lupa ya nyampe mana. Jadi di sini gua akan kasih video buat kalian yang pengen tahu gimana perjalanan buat kalian yang pulang kampung, apakah bisa atau enggaknya. Dan di sini kalian bisa saksikan langsung video ini, bakalan ada pemeriksaan atau enggak. Dan gua sendiri, gua akan pulang kampung dari pulang kampung dari Bandung menuju Garut. Dan seperti yang gua tahu di sini itu bakalan ada 3 pemeriksaan ya kalau siang. Yang pertama Cibiru, yang kedua Cileunyi, dan yang ketiga Garut Kota pas bundaran Tarogong. Ya, bundaran Tarogong. Jadi yang benar-benar buat kalian bingung pengen pulang kampung bisa apa enggak, kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan saksikan perjalanan gua gimana. Dan di sini gua berangkat sekitar pukul setengah 9 malam. Jadi misalkan kalau kalian yang tidak ingin melewati pemeriksaan karena takut disuruh pulang pun, tapi sih gua jamin kalau misalkan kalian buat pulang kampung, apalagi yang di PHK dari tempat kerjanya, dan buat bertahan di kota kalian nggak punya uang, daripada menelantarkan diri, lebih baik kalian pulang aja. Karena seperti yang kalian tahu, mungkin bantuan emang tidak cukup untuk kita makan sehari-hari. Emang mungkin keadaan ini benar-benar sulit, termasuk gua ini mau pulang kampung juga karena gua kena PHK juga di tempat kerja. Karena perusahaan gua juga bingung sekarang ngerjain pekerjaannya. Maaf ya kalau suaranya nggak jelas, soalnya gua buka kacanya. Jadi perusahaan gue juga bingung kalau misalkan gak memberhentikan karyawannya, karena barang-barang yang kita produksi juga itu nggak bisa ekspor. Jadi perusahaan gue kemarin memutuskan untuk memutus kontrakan semua karyawan kontrak. Jadi buat sekarang yang kerja karyawan tetapnya aja. Ya gue juga gak bisa nyalain ya kenapa gitu ada memutuskan kontrak di saat mau lebaran gini, sedangkan orang-orang benar-benar lagi butuh uang banget. Apalagi yang namanya THR itu ya, gue sebagai karyawan sendiri benar-benar sedih. Gimana gue di sini nunggu dari tahun ke tahun buat dapat THR, dan hampir waktunya kita dapat juga, kita benar-benar diputus kontrak. Terus pas gua tanyain bingung gitu dia,
antara THR-nya cair atau enggak, bingung gitu. Kalaupun cair emang enggak full gitu. Jadi bukan enggak sama sekali gua dapet, cuman ya tetap aja sedih gitu. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin doa dari gua semoga Indonesia cepat sembuh dari corona ini. Bukan Indonesia aja lah, termasuk semua negara. Gua doain semoga kita bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Karena kita itu bingung ya dengan keadaan seperti ini. Di balik ekonomi yang sulit, kita pun bekerja sulit gitu. Karena dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini, seperti yang kalian tahu, benar-benar nggak boleh buat kumpul bareng berdekatan, bahkan harus jaga jarak. Sedangkan kalau kita bekerja itu otomatis kita berkumpul dengan orang-orang di sana, dan emang tidak ada yang sakit juga gitu kan. Emang nggak ada yang sakit atau gimana, cuman takutnya kan ada juga orang yang terkena virus itu, jadi dia nggak nggak mempunyai gejala gitu. Jadi bingung juga ya. Jadi kita mending ikutin aja perintah pemerintah supaya kasus ini cepat diatasi. Dan kita juga harus memikirkan bagaimana para dokter, orang-orang yang berada di garis depan untuk menangani COVID-19 ini. Kita juga harus support mereka, doa juga buat mereka, diberi keselamatan bagi mereka dengan kondisi yang lumayan berbahaya di sana. Ya mungkin banyak banget yang kalau gue bicarain semuanya itu gak tahu harus sampai kapan gitu. Tapi di sini kembali lagi ke pembicaraan konten. Jadi di sini buat kalian yang benar-benar bingung banget gitu, mau pulang kampung tapi takut nggak bisa, khususnya buat kalian yang diputus kontrak atau diberhentikan kerja, seperti yang gua alamin juga gitu kan di sini. Jadi gimana ya, kalau gua nggak pulang itu gua makan hari-hari dari mana gitu. Sedangkan ini tuh nggak tahu kapan beresnya, nggak tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun bahkan benar-benar lama banget. Jadi emang nggak ada pilihan gitu. Kalau gue cari kerja lagi, posisi di sini cari kerja kemana gitu guys, cari penghasilan apa? Karena emang lebih baik buat sementara ini mending diam di rumah aja gitu, ikutin apa yang pemerintah anjurin gitu. Karena dampaknya nanti juga kalau emang kita ikutin terus berhasil Indonesia ini memutus penularan COVID-19, bukan orang lain yang ngerasain gitu guys, kita juga yang ngerasain gitu ya. Kalau mungkin Indonesia mau nurut semua rakyatnya, tertib dan gak melanggar peraturan yang udah ditetapkan sama pemerintah, bisa aja kasus ini cepat diatasi gitu. Dan gak akan berkelanjutan lama gitu ya. Saya dan gua di sini sambil ngikutin mobil ya, yang itu tuh, yang tadi yang bawah itu. Dan ini yang di depan temen gua dari kampung juga sama, dia satu kerjaan sama gua dan sama-sama kena PHK karena
memang kita berdua belum diangkat jadi karyawan tetap. Dan gua sebenarnya tadinya gak akan pulang, guys. Jadi si kerja itu sebelum gua diliburin disambung-sambung gitu. Jadi 14 hari kerja, 14 hari libur giliran gitu. Itu juga untuk mengurangi karyawan yang ada di satu gedung gitu, supaya bisa jaga jarak gitu, sesuai anjuran pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Dan di situ gua nggak kepikiran bakal sejauh ini, tapi takdir berkata lain, akhirnya perusahaan gua juga bingung gitu, gaji kita dari mana gitu kan. Sedangkan barang-barang perusahaan yang kita produksi nggak bisa ekspor, karena dengan adanya kasus ini ekspor impor barang benar-benar ditutup. Jadi terpaksa perusahaan harus merumah-rumahkan karyawan. Mungkin sorry ya kalau misalkan ini agak gelap, soalnya gua tadi lupa, bener-bener lupa nggak setting dulu kamera gua buat mode malam. Ya gua juga sih belum pernah ya pakai ini kamera, apakah benar gelap kalau malam gak kelihatan atau kelihatan, nggak tahu gue sebenarnya, tapi moga aja lah kelihatan. Jadi kalian benar-benar bisa lihat gitu kondisi di daerah sini. Dan sepertinya jam sekarang udah memasuki jam 9 lebih 40 menit. Kondisi jalan untuk daerah Bandung di Jalan Soekarno-Hatta ini masih terpantau ramai. Oh ya, tadi gua nyampe mana yang ngobrol? Oh, nyampe jadi si karyawan si perusahaan juga bingung kalau misalkan gaji kita dari mana, karena barang yang kita produksi pun gak ekspor, guys. Oh, ditutup. Tadinya gue mau ngisi bensin di sini, guys. Ternyata tutup bensinnya. Gak apa-apa lah, nanti di depan aja. Anjay. Hah? Tutup. Diharap tenan naon? Hah? Tuh 2 garis.